Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kuasa Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mujizat terbesar bukan karena pendarahan itu berhenti, bukan karena orang lumpuh berjalan, bukan karena orang buta melihat, bukan karena orang tuli mendengar, bukan karena orang bisu berkata-kata, tetapi keselamatan jiwa, pertobatan, perubahan kelakuan. Itulah mujizat yang terbesar. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku, ragiku. Kali ini kita membahas tentang mujizat Yesus, yang kuasa Yesus mengalir lalu menyembuhkan seorang wanita. Kita tahu ada 3 pandangan terhadap mujizat. Yang pandangan pertama, tidak ada mujizat, itu cerita dongeng. Yang pandangan kedua, mujizat langsung itu sudah berhenti. Tuhan hanya memakai proses dan menjawab doa. Pandangan yang ketiga, mujizat yang langsung itu masih bisa terjadi. Hanya itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang tertentu. Kemudian Tuhan lebih banyak memakai mujizat proses. Dalam penjelasan yang lalu, mujizat adalah suatu perbuatan ajaib, suatu perbuatan supranatural, meta, melampaui akal. Akal kita tidak mampu memuat, akal kita tidak mampu memahaminya. Karena itu akal tidak sanggup menjelaskannya. Bukannya tidak masuk akal, hanya akal tidak sanggup untuk menjelaskannya. Saudaraku, Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat 34. Di situ dikatakan firman Tuhan menjelaskan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya lah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah jubahku?'" Lalu ia memandang kelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Saudaraku, kita melihat ketika perempuan itu melakukan apa yang ada padanya, dia sangat bersukacita oleh karena dia sudah disembuhkan, sudah dijamah oleh Tuhan,
sudah disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita lanjut. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Injil Matius mencatat dalam ceritanya singkat, Injil Lukas mencatatnya dengan sedang, namun dalam Injil Markus lebih rinci. Sedangkan dalam Injil Yohanes tidak dicatat. Ringkasan kisahnya, perempuan ini menderita pendarahan sudah 12 tahun. Dapat dibayangkan saat datang tamu bulanan sehingga merepotkan. Seminggu saja sudah merepotkan. Betul enggak yang perempuan? Ayo ngaku yang perempuan. Apalagi ini pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini sudah berobat kemana-mana, baik dalam dan luar negeri. Mungkin sudah puluhan juta biaya dikeluarkan. KIS, Kartu Indonesia Sehat, tidak punya. Ia bukan warga negara Indonesia dan Jokowi belum jadi presiden waktu itu. Dan Jokowi bukan presiden yang ada di Israel. Nah, perempuan ini dengar ada info bahwa Yesus Kristus akan melewati suatu tempat. Ia mendengar dan yakin Yesus bisa menyembuhkannya. Segala macam penyakit, ia percaya Yesus menyembuhkan. Ia menunggu di tempat di mana Yesus mau lewat. Kini perempuan itu memiliki kesempatan. Yesus yang dinanti-nantikan sedang lewat. Perempuan ini malu jika terang-terangan mengaku kalau ia anunya sedang keluar darah atau keluar darah dari anunya. Wah, pasti malu dia. Aku malu. Karena ini ia berpikir keras. Dapat dirasakan pertempuran dalam batinnya. Namun tekadnya sudah bulat agar ia walaupun malu tetapi dia diam-diam saja. Maka saat ia melakukan aksi imannya dan dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Dan ia menjamahnya dan puji Tuhan ia sembuh. Perempuan ini kaget, malu dan ketakutan karena Yesus tahu dan mengumumkan ada yang sedang malu-malu dan menjamah jubahku karena ada kuasa keluar dariku. Tetapi walaupun malu dan dalam ketakutan perempuan itu mengakuinya, perempuan ini mendapat double kesembuhan. Pendarahannya berhenti dan keselamatan jiwanya. Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya ulangi. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan ini mendapat kesembuhan yang komplit. Anunya tidak lagi berdarah, sekarang dia sembuh. Dan jiwanya diselamatkan karena beriman kepada Yesus. Imannya tidak hanya kepada kuasa Yesus, tetapi kepada Yesus yang berkuasa. Beda ya, kepada kuasa Yesus dan kepada Yesus pribadi yang berkuasa. Refleksi dari kisah ini. Kita dapat mendapat pelajaran dari kisah ini. Mau sembuh? Jangan salah tempat berobat. Pergilah ke puskesmas, ke rumah sakit. Jangan pergi ke dukun. Jika tidak sembuh-sembuh juga setelah berobat, sudah berusaha setengah mati dan menghabiskan biaya. Tidak apa kalau mati. Ya, tidak apa-apa. Toh, mungkin itu cara Tuhan supaya saudara cepat bertemu dengan Tuhan.
Karena bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Bersama Yesus. Harapkan Tuhan terus-menerus 100%. Ya. Perempuan ini sudah datangi bermacam-macam tabib, tidak sembuh, dan ia datang kepada Yesus. Dengan iman menjamah jubah-jubahnya dan ia sembuh. Kita harus ada iman. Ya, kita harus ada iman. Mempercayai Yesus. Tidak boleh hanya mempercayai kuasanya, tetapi Yesusnya yang maha kuasa. Yesusnya yang sanggup menyembuhkan dan Yesus yang sanggup menyelamatkan. Perempuan ini mendapat kesembuhan yang komplit. Sembuh jasmaninya dan selamat jiwanya. Ayo percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hatimu sekarang juga. Kamu pasti diterima dan diselamatkannya. Walaupun demikian, engkau orang berdosa, tetapi Dia mengasihi engkau. Yesus mengasihi saudara dan Yesus mau menyelamatkan saudara. Mujizat kesembuhan jasmani tanpa pertobatan dan tanpa keselamatan jiwa itu berguna di dunia, tetapi jangan hanya cari yang sementara, carilah yang kekal. God is almighty. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem I have, big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan berkata, saya punya masalah yang besar. Tapi kamu katakan, hai masalah, saya memiliki Tuhan, memiliki Allah yang maha besar. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Usaha, usaha, usaha. Jangan berhenti berusaha. Saudaraku, percayalah mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih mendengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung maupun tidak langsung. Mari kita terus melayani, terus memberi, terus menabur. Kita akan menuai. Kalau tidak saat ini, anak cucu kita akan menuainya. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Jika saudara punya potensi, saudara kembangkan. Abaikan ejekan, hinaan orang, anggap itu sampah, dan jadikan itu pecut untuk maju lebih kencang. Saya tidak ingin saudara binasa. Jadi saya doakan saudara selamat. Dan untuk selamat, saudara perlu percaya dan terima Yesus secara pribadi. Untuk bimbingan lebih lanjut silakan datangi pendeta, penginjil, hamba Tuhan, atau hubungi nomor WA saya 0853 8897 9520. Hati yang gembira adalah obat. Hati gembira membuat kita awet muda. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Semoga saudara sehat-sehat. Dan jika saudara sekarang ini kurang sehat, semoga segera sembuh. Haleluya. Amin.